Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Fodeja Astabti dengan NIM 221430 dari kelas Asuransi Syariah 2C, ingin memenuhi tugas ekonomi mikro dengan teori produksi. Di sini saya akan menjelaskan dan setahu saya tentang teori produksi. Dengan itu langsung saja kita lihat PPT berikut ini. Nah, ini PPT yang saya akan jelaskan tentang teori produksi. Langsung saja, teori produksi. Teori produk perilaku produsen atau perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengakolasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi dalam mengonsumsi barang berlaku the law of diminishing marginal utility. Sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return LDR. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap perfect knowledge atas faktor produksi yang membelinya. Akhirnya, bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen. Nah, tadi kan saya menyindir tentang the law of diminishing marginal utility. Nah, ada yang tahu nggak sih itu tuh apa? Langsung saja ya, saya kasih tahu. Kayak itu tuh hukum pertambahan manfaat yang makin menurun. Pada awalnya, penambahan konsumsi atau barang akan memberi tambahan utilitas yang besar. Nah, utilitas itu adalah manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi barang. Utilitas merupakan ukuran manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif penggunaannya. Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Nah, jadi kayak hukum pertama manfaat yang menurun tuh kayak pada awalnya kan konsumsi suatu barang akan memberikan tambahan utilitas yang besar, tapi makin lama pertama itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif. Good sudah berubah menjadi bad, jadi kayak baik berubah jadi buruk. Bila itu disebut sebagai hukum pertambahan manfaat yang makin menurun, the law of diminishing marginal utility. Sesudah itu kan saya menjelaskan juga tentang perfect knowledge. Jadi perfect knowledge itu adalah pengetahuan sempurna konsumen, yang artinya yaitu konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka tahu persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, dan harga barang di pasar. Mereka mampu memprediksi jumlah penerima untuk suatu periode konsumsi. Jadi pada konsumen itu pada memilih gitu loh, memiliki informasi-informasi atau mencari ke yang lain gitu untuk suatu barang hal tersebut. Terus kapasitasnya juga bagaimana, kualitasnya baik atau tidak, kuat atau tidak begitu. Next, di sini ada satu dimensi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap, fixed input, dan faktor produksi variabel atau variable input. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi dan atau tidak adanya kegiatan produksi. Faktor produksi itu harus tetap tersedia. Jadi produksi itu mereka memproduksi itu tidak boleh langsung kosong gitu ya, harus ada persediaannya.
Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contoh. Sampai tingkat interval produksi tertentu jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi jika tingkat produksi menurun bahkan sampai 0 unit atau tidak berproduksi, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Buruh harian lepas di pabrik rokok adalah contohnya. Kayak jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya ditambah. Sebaliknya, jika ingin mengurangi produksi, buruh harian dapat dikurangi. Pengertian faktor produksi tetap dan produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek kurang dari setahun susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari setahun. Dalam jangka panjang, long run, dan sangat pendek, very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran untuk kronologis. Misalnya tuh kayak ada kualisitas yang menyatakan bahwa jangka panjang bersekitaran antara 5 atau sampai 25 tahun. Jangka sangat panjang bila waktunya itu lebih dari 20 tahun, bisa jadi kayak 30 tahun, 35 tahun. Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek atau jangka panjang secara kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu dan beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung jenis usahanya. Mungkin kayak usaha kayak rumah gitu ya, atau instan dan yang produksi kayak barang-barang benda mati gitu kan. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun. Sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas pengelola. Periode jangka pendek lebih singkat. Perusahaan yang mengolah makan kalengan, periode jangka pendeknya barangkali hanya 2 atau 3 tahun seperti yang tadi saya sebutkan ya contoh-contohnya. Adakah perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari 1 tahun? Ada. Semisalnya restoran kelas menengah ke bawah yang faktor produksinya tetap adalah rumah dan peralatan masak atau makan. Mereka mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan pedagang bakso keliling yang faktor produksi tetap hanya berupa gerobak dorong, mangkok, dan kompor. Periode jangka pendeknya hanya sebulan. 2. Model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Sebenarnya sangat jarang, bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel. Pengertian produksi dengan satu faktor produksi variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang modal, kapital, dan tenaga kerja, labor. Hubungan masih matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi. Seperti di bawah ini, seperti rumus ya. Q sama dengan F K, L, di mana Q itu adalah tingkat output dan K adalah barang modal, L tenaga kerja atau buruh.
Dalam model produksi, satu faktor produksi variabel barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisien tenaga kerja. Dibagi menjadi beberapa poin mungkin ya. Satu adalah A. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Rata-rata average produk adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Produksi total. Di sini ada rumus produksi total. TP sama dengan F dalam kurung K, L. Di mana TP adalah produksi total, K barang modal yang dianggap konstan, L tenaga kerja atau buruh. Baik, secara sistematis TP adalah maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP. MP adalah persamaan. Di sini ada tabel ya 5,3. Maka TP maksimum pada saat MP adalah sama dengan 0. Produksi marginal. Di sini ada MP sama dengan TP dibagi TP dibagi L, di mana MP adalah produksi marginal. Perusahaan dapat menambah tenaga kerja selama MP kurang besar dari 0. Jika MP sudah lebih besar dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum penambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return atau dalam kurung LDR. Produksi rata-rata, AP sama dengan TP dibagi L, di mana AP adalah produksi rata-rata. AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0 atau AP sama dengan 0. Dengan menjelaskan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP atau MP dan MP. Maka dan TP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Contoh kasus tekstil tradisional yang menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Berikut ini adalah penjelasannya lagi. Next, di sini ada tabel produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata usaha tekstil tradisional. Satu faktor produksi variabel. Di sini ada mesin atau unit, kolom buruh atau orang, kolom produksi total TP atau perbalnya, kolom produksi marginal MP perbal, dan ada kolom produksi rata-rata AP dan bal. Di sini misalnya satu unit buruh atau orangnya 1, produksi total TP bal atau 5, produksi marginal juga 5, produksi rata-rata juga 5. Yang kedua, satu unit buruh 2, produksi totalnya 20, produksi marginalnya 15, produksi rata-rata 10. Yang ketiga, mesin 1 unit, buruh orang 3, produksi totalnya 45, produksi marginalnya itu adalah 25, dan produksi rata-ratanya itu 15. Yang keempat, buruhnya 4 orang, produksi totalnya 80, produksi marginalnya 35, produksi rata-ratanya 20. Yang kelima yaitu mesin 1, buruh 5, produksi total 110, produksi marginalnya 25, produksi rata-ratanya 21. Dan yang keenam adalah satu mesin, buruh 6 orang, produksi totalnya 120, produksi marginalnya 15, produksi rata-ratanya 20.
Yang ketujuh, 1 unit mesin buruh 7 orang, produksi totalnya 126, produksi marginalnya 6, produksi rata-ratanya 18. Yang ke-8, 1 unit mesin buruh 8 atau buruh 8 orang, produksi totalnya 120 bal, produk marginalnya adalah min 6 bal, dan produksi rata-ratanya 15 bal. Yang ke-9, 1 mesin unit buruh 9 orang, produksi totalnya 106 bal, dan produk marginalnya min 12, produksi rata-ratanya 12 atau per bal. Yang ke-10 itu 1 unit mesin buruh 10 orang, produksi totalnya adalah 90 bal, produksi marginalnya min 18, dan produksi rata-rata 9 bal. Jadi itu adalah tentang produksi rata-rata tekstil secara tradisional. Nah, dari tabel 501 kita melihat bahwa produksi total atau TP pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum 126 unit. Dan pada saat jumlah buruh yang dipekerjakan 7 orang, tetapi setelah itu penambahan buruh justru menurun produksi total karena produksi marginal atau MP sudah negatif. Bila melihat kolom MP, ternyata besar MP sangat mempengaruhi TP, produksi marginal dan produksi total. Selama nilai MP kurang dari MP lebih besar dari kurang dari 0, tapi tetap bertambah, sayangnya pertambahan MP juga mengalami penurunan LDR. Besarnya nilai MP juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata atau AP. Penambahan 1 orang tenaga kerja akan memperbesar nilai AP selama nilai MP lebih besar nilai AP sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang. Misalnya, pada saat penambahan buruh dari 2 menjadi 3 orang, AP meningkat 10 unit menjadi 15 unit karena MP sama dengan 25 unit dibandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 menjadi 6. Tabel 501, tabel tadi tuh tentang produksi rata-rata usaha tekstil tradisional. Tapi ternyata bergerak dalam bentuk diagram tadi, ternyata yang bergerak membentuk kurva yang mirip huruf S sehingga disebut kurva S curve. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun menyebabkan kurva MP berbentuk parabola sampai menyentuh sumbu horizontal. MP sama dengan 0. Jika kurva MP telah lebih rendah dari sumbu horizontal, MP lebih kurang besar dari 0, penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Slope kurva TV menjadi negatif. Kurva AP bergerak sepola dengan kurva MP. Sebelum titik potong AP dan MP, nilai AP selalu di bawah MP. Setelah itu AP di atas MP. Nilai AP juga mengalami penurunan akibat pengaruh penurunan nilai MP. Tetapi penurunannya tidak setajam MP, sehingga pada saat MP kurang dari 0, AP masih mungkin bernilai positif bahkan tidak pernah negatif. Nah, kita lihat di diagram 501 ini adalah kurvanya. Kurva TP, MP, dan AP. Kasus usaha tekstil tradisional. Secara horizontal tenaga kerja. Di sini ada poin-poinnya. Nah, di sini lihat saja TP-nya itu semakin tinggi dan turun. Kalau MP-nya itu naik turun, dan AP juga sama ya, kayak stabil, tidak beda jauh gitu turunnya. Nah, di sini ada poin B. 3 tahap produksi. Apa yang telah diuraikan tadi ketika menjelaskan kasus di atas merupakan prinsip umum dalam menganalisis proses alokasi faktor produksi yang efisien
Untuk kasus umum dan bila dianggap penambahan faktor produksi seperti continue, kurva-kurva diagram 5.1 yang tadi AP, MP, dan TP tekstil dapat diperhalus menjadi seperti diagram 5,2 yang akan dijelaskan nanti ya. Diagram 5,2 menunjukkan ada 3 tahap penting dari gerakan perubahan nilai TP. Yang pertama pada saat MP maksimum titik 1 dan 4. Kedua pada saat AP maksimum titik 2 dan 5. Ketiga saat MP sama dengan 0 atau TP maksimum 3 dan 6. Selanjutnya diagram tersebut dapat kita bagi menjadi 3 tahap produksi. The three stages of production. 1. Tahap stage 1 sampai pada saat kondisi AP maksimum. 2. Tahap 2 antara AP maksimum sampai saat MP sama dengan 0. Tahap 3 saat MP sudah benar kurang lebih 0 negatif. Penahapan ini berguna untuk memahami pada tahap mana perusahaan berproduksi. Menurut Anda, di tahap mana sebaiknya perusahaan produksi? Mari kita lihat satu per satu. Nah, seperti yang saya bahas tadi, ini adalah kurva TP, MP, dan AP pada diagram 5.2. Seperti ini adalah ada 2 kurva ya. Yang satu yang paling atas itu menaik, MP dan TP-nya, dan yang kedua itu adalah ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Penjelasannya yaitu adalah pada tahap 1, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Pada tahap 2, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Slope kurva TV datar sejajar dengan sumbu horizontal. Pada tahap 3 yaitu perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total karena perusahaan akan mengalami kerugian. Demikian, perusahaan sebaiknya memproduksi di tahap 2. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah di mana titik perusahaan berhenti menambah tenaga kerja. Bagaimana ya? Langsung saja kita bahas. Secara sistematis, perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambah biaya marginal cost. Marginal cost adalah yang harus dibayar, sama dengan tambahan pendapatan marginal revenue yang diterima. Jika penambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan harga jual barang. Jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan P, maka alokasi tenaga kerja atau faktor produksi dianggap efisien bila W sama dengan MP dalam kurung P. Baik, poin selanjutnya adalah C. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva TP pada diagram 5,6. Nanti kita yang seperti itu di bawahnya diagram 5,3. Akibat kemajuan teknologi, luas kurva TP3 lebih besar dari TP2 lebih besar dari TP1. Artinya, jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar. Dari diagram 5,3 tampak bahwa Q3 dibagi L1 lebih besar daripada Q2 dibagi L1 lebih besar juga daripada Q1 dibagi L1. Nah, langsung saja kita lihat kurvanya. Di sini ada diagram 5.3. Pengaruh kemajuan teknologi terhadap output. Yang perlu direnungkan adalah apakah bila nilai AP meningkat berarti
efisiensi meningkat. Bila nilai AP meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisiensi meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar modernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia atau sumber daya manusia itu besar SDM, terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi sumber daya manusia, kemajuan teknologi akan meresap ke dalam diri manusia, embodied teknologi, dan mendorong peningkatan efisiensi. Seorang ekonomi senior, Paul Krugman, menggunakan konsep ini untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia atau Asia Timur mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Kenapa ya? Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi di Asia Timur, seperti halnya Rusia, lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi, barang modal, dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan yang memastikan ya. Oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka AP harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan TVP atau Total Factor Productivity sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi yang signifikan. Angka pertumbuhan TFP atau Total Factor Productivity yang besar mengindikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Next, poin ketiga. Model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap berlaku menyederhanakan persoalan. Sebab dalam kenyataan, faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Dalam studi ekonomi yang lebih lanjut, pembahasan alokasi faktor-faktor produksi lebih dari dua macam faktor produksi secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi dua faktor tersebut variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan sistematis sederhana. Poin A, isokuan atau isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Misalnya, kasus usaha tekstil tradisional di muka. Kita perlonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Kita lihat tabel 5.2 memberikan data sebagai berikut. Di sini ada produksi total usaha tekstil tradisional, dua faktor produksi variabel. 1 unit mesin, 1 5, 2 tenaga kerjanya itu adalah kayak 1 orang 5, 2 orang 20, 3 4 5, 4 80, 5 105. 2 mesin yaitu adalah 130 tenaga kerja, 245 tenaga kerja, 105 tenaga kerja, 150 tenaga kerja, 135 tenaga kerja. Mesinnya 3, 1 tenaga kerja 80, 2 105 tenaga kerja, 3 150, 4 180, 5 150. 4 mesin 150, 15, 2 tenaga kerja 135, tenaga kerja 3 180, tenaga kerja 4 124, 140, tenaga kerja 5 110.
Dalam catatan, angka-angka pada kolom 1 sampai dengan 5 adalah produksi total atau per bal. Kita melihat bahwa tingkat produksi 105 bal tekstil dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi, yaitu 1 mesin dengan 5 tenaga kerja, 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan seterusnya. Selanjutnya kita dapat menurunkan kurva isokuan seperti berikut ini. Diagram 5.4 isokuan. Seperti ini adalah kayak 1 tenaga kerja, mesinnya 4, bisa kita naik ya. Jadi seperti kurvanya itu adalah naik dan turun. Setelah itu turun. Lanjut ke poin selanjutnya, asumsi isokuan. 1. Konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri ke atas kanan bawah, downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi pada isokuan yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of the technical substitutions. Teknik substitusi faktor produksi dan marginal rate of the technical substitution adalah bilangan yang menunjukkan beberapa unit faktor produksi L harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor produksi K barang modal atau mesin. Maka MRTSLK adalah beberapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama. Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Perhatikan diagram 5.5 berikut ini. Jika dilihat, produsen ingin mengubah kombinasi faktor produksi dari titik A ke titik B, maka tambahan output karena penambahan 1 unit L adalah dengan produksi marginal L MPL dikali dengan perubahan L atau MPL dibagi 2L. Pengurangan output karena pengurangan faktor produksi K adalah sama dengan produksi marginal K dalam kurung MPK dikalikan perubahan K atau MPK karena bergerak pada isokuan yang sama, maka pertambahan output. Poin kedua adalah penurunan nilai MRTS, diminishing of MRTS. Sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebab mengapa nilai MRTSLK makin menurun. Hukum LDR. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau 0. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna, perfect substitution. Seperti pada diagram 5.6a. MRTS adalah 0 bila kedua faktor tersebut mempunyai hubungan proporsional tetap, fixed proportion resolution function, seperti ditunjukkan oleh diagram 6.6b. Bila yang nggak tahu itu MRTS LK itu adalah teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of the technical substitution. Di sini ada kurva MRTS kasus khusus. Sebelah kiri ada faktor produksi substitusi sempurna dan sebelah kanan ada faktor produksi proporsional tetap.
kita bisa lihat produksi substitusi sempurna adalah seperti berjajar, dan dari A dan BC itu Q1, Q2 dan Q3-nya menurun ya, dari atas sampai ke bawah. Dan seperti produksi profesional tetap itu adalah dari atas, dari bawah ke atas. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu hukum pertambahan hasil semakin menurun, the law of diminishing return. Di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku LDR. Pada diagram 5.7 Q60, Q80, Q90 adalah isokuan dengan tingkatan produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Kita lihat ya diagram di sini. Penurunan hasil tenaga kerja atau L dapat dilihat dengan menarik garis ABC. Jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin atau K sebanyak G unit, penambahan L sebanyak AB unit, penambahan output sebanyak 20 unit. Tetapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama, BC sama dengan AB, hanya menambahkan output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit. Dalam kurung perhatikan garis DBE. Awalnya untuk menambah 20 unit output cukup menambah DB unit K, tetapi tidak akan menambah output 10 unit lagi. LQ 80 ke LQ 90. Jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit, lebih banyak dari DB unit. Yang ekonomis, relevance range of the production. Pada saat pembahasan model produksi, satu faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomi perusahaan adalah daerah tahap 2 seperti tadi yang dibahas. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Diagram 5.8a menggambarkan bahwa batas antara titik A dan B adalah batas daerah produksi yang ekonomis, relevant range of the production. Atau tahap 2, jika perusahaan berproduksi di luar batas areal itu, A ke C atau B ke D, penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi. Garis AB merupakan daerah tahap 2. Diagram 5.8b menggambarkan jika perusahaan ingin melakukan ekspansi produk, batas ruang gerak ekonomis adalah daerah yang diapit garis lengkung M dan N. Kita lihat di sini ada diagram. Ini adalah diagram contoh daerah produksi yang ekonomis. Kita bisa lihat saja di sini, di sebelah kiri ada A dan di sini ada B. Batas produksi ekonomis tahap 2 seperti garis yang diapit MN. Selanjutnya adalah perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi return to scale. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan beberapa besar. Output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Poin 1 yaitu adalah skala hasil menaik, increasing return to scale. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik, increasing return to scale. Langsung saja kita lihat skalanya. Skala hasil menaik, increasing return to scale. Diagram 5.9 menunjukkan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan K1 ke K2, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini dimungkinkan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar. Ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja.
Lanjut, 2. Skala hasil konstan. Constant return to scale. Jika melipat gandakan faktor produksi menambah output sebanyak 2 kali lipat juga, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. Constant return to scale seperti digambar pada diagram 5.10. Di sini kan ada tuh ya. Jadi K2 dan K3, L1, L2, L3. L1, L2, L3 itu adalah tenaga kerja dan K1, K2, K3 adalah mesin. Di sini seperti cekung ya, kayak diapit. Di sini hasilnya ada Q60, Q70, Q80 dan Q90. Selanjutnya poin ketiga yaitu skala hasil menurun. Researching return to scale. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun. Drastic return to scale seperti ditunjukkan pada diagram 5.11. Penjelasannya adalah kebalikan penjelasan dari skala hasil menaik. Kita lihat di sini ada gambar diagram 5.11 skala hasil menurun. Sama ya, di sini ada mesinnya itu K1, K2, K3 dan di sini adalah L1, L2, L3. Tenaga kerja ada Q100, Q110 dan Q115. Selanjutnya adalah C, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Diagram 5.12 menggambarkan hal tersebut. Karena kemajuan teknologi, tingkat produksi 90 unit sama dengan dalam kurung Q90 periode pertama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit Q90 periode kedua. Di sini ada diagram 5.12 kemajuan teknologi. Di sini ada mesin, tenaga kerja Q90 periode 2 dan Q90 periode 1. Seorang ekonom bernama Hitch mengklarifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibanding tenaga kerja, disebut teknologi padat modal, capital asing atau capital intensive. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi padat karya, labor asing atau labor intensive. Jika tidak mengubah porsi rasio faktor produksi tetap, disebut teknologi netral teknologi. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat dari angka MLTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isokuan. Hal-hal itu digambarkan pada diagram 5.13 berikut ini. Di sini ada diagram 5.13 tipe kemajuan teknologi. Yang sebelah kiri porsi penggunaan barang modal atau mesin makin besar. Yang B di tengah netral itu porsi penggunaan barang modal mesin tetap. Yang paling kanan itu adalah labor intensif padat karya. C, porsi penggunaan tenaga kerja makin besar, barang modal menurun. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat memengaruhi efisiensi. Tahap pertama adalah penemuan atau invention. Riset-riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi hasil penemuan tidak ada artinya bila para produsen atau pengusaha tidak berani mengaplikasikannya dengan melakukan inovasi atau innovation. Umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal. Tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak pengusaha yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi atau spread
of innovation yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi. Adopting innovation mendekati angka 100%. Di sini ada diagram 5.14 menggambarkan tingkat perkembangan penerimaan inovasi berbentuk kurva S atau S-curve. Diagram 5.14 kurva penyebaran inovasi. Yang horizontal adalah waktu, yang seperti ke atas itu panahnya adalah persentase penerimaan inovasi oleh perusahaan. Poin selanjutnya ada D. Kurva anggaran produksi atau ISOCOS. Kurva anggaran produksi atau ISOCOS adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah atau dalam kurung W, dan harga faktor produksi barang adalah sewa dalam kurung R, maka kurva ISOCOS dalam kurung I adalah I sama dengan R, K sama dengan WL. Sudut kemiringan kurva ISOCOS adalah resiko harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva 1 berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva ISOCOS bergeser sejajar. Di sini kita lihat diagram 5.15. Kurva anggaran produksi ISOCOS. Di sini di sebelah kiri ada kurva rotasi kurva ISOCOS, dan yang B itu adalah yang paling kanan adalah pergeseran kurva ISOCOS. Selanjutnya itu adalah E, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi atau substitution effect dan efek skala produksi, yaitu output effect. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat atau kemampuan produksi meningkat. Misalnya, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai penambahan atau barang dalam kurung mesin. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau output maximization atau minimalisasi biaya, cost minimalization. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan dicapai output maksimum. Kita lihat diagram 5.16a. Prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum, atau diagram 5.16b. Kita lihat di sini ada diagram 5.16 tentang prinsip efisiensi. Di sini sebelah kiri ada maksimalisasi output dan di sebelah kanan ini adalah minimalisasi biaya. Penjelasannya yaitu adalah keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga.
Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biasanya prinsip efisiensi perusahaan adalah maksimalitas output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum, nirlaba atau non-profit, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Poin selanjutnya adalah pola jalur ekspansi atau dalam kurung expansion path. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya, perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dan mengombinasikan faktor produksi. Diagram 5.17a menunjukkan keseimbangan awal di titik A. Persinggungan garis anggaran 1 dan eksekuan Q1 dalam jangka pendek. Jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C dalam kurung tetap pada Q1, anggaran produksi harus ditingkatkan sebagai ke I2. Padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar I2, output dapat dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik keseimbangan tercapai pada tingkatan MRTS yang konstan dan pembentukan garis isoklin atau isochlin. Diagram 5.17a menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isoklin OS. Garis isoklin OS tidak membentuk garis lurus. Karena seperti telah dinyatakan, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien. Untuk fungsi produksi skala hasil konstan atau constant return to scale, isoklin berbentuk garis lurus OR. Hal ini karena dalam fungsi produksi CRS atau constant return to scale, rasio faktor produksi tidak berubah dalam kurung konstan. Kita lihat diagram 5.17 garis isoklin. Di sini ada di sebelah kiri kita ada A khusus umum dan B kasus skala hasil konstan atau RCS, yaitu adalah constant return to scale. Bila produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur expansion path. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor-faktor berubah. Karena perubahan atau dalam kurung penambahan tingkat produksi, bila harga faktor produksi dianggap tetap, kita lihat diagram 5.18a menunjukkan jalur ekspansi pada umumnya, sedangkan diagram 15.14b untuk kasus skala hasil konstan atau CRS. Kita lihat di bawah sini ada diagram jalur ekspansi. Di sini sebelah kiri adanya jalur khusus umum dan sebelah kanan di sini adalah kasus skala hasil konstan. Mungkin segitu saja penjelasan dari materi produksi. Saya akan menyimpulkan dari materi-materi yang telah saya jelaskan, yaitu produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberikan nilai pada suatu barang atau jasa.
Dalam proses produksi, terdapat faktor produksi sebagai input yaitu modal atau dalam kurung kapital, tenaga kerja atau dalam kurung labaur, keahlian atau skill, dan tanah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Antara output dan input dapat dihubungkan dalam satu persamaan fungsi yang disebut dengan fungsi produksi. Dan teori produksi juga dibagi menjadi dua, yaitu teori jangka panjang dan jangka pendek. Dalam produksi jangka pendek terdapat fixed input dan variable input. Fixed input yang dimaksud adalah modal, sedangkan variable input adalah tenaga kerja. Untuk meningkatkan hasil produksi dalam jangka pendek, pelaku usaha tidak bisa menambahkan modal, namun mereka bisa menambahkan jumlah tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang ditambah pun tidak boleh terlalu banyak agar tetap produktif. Sedangkan dalam produksi jangka panjang, modal dan tenaga kerja merupakan input variabel dan tidak ada input tetapnya. Dan kenapa sih kita, atau apa sih fungsi untuk kita mempelajari fungsi produksi? Yaitu fungsi produksi memberikan prediksi jumlah output yang memungkinkan yang dihasilkan oleh produsen dengan mengkombinasikan berbagai macam input yang mungkin untuk terjadi. Dengan fungsi produksi, produsen dapat merancang harga pokok produksi dan kuantitas produksi yang dihasilkan. Dan apa sih manfaat mempelajari teori produksi? Menambah nilai guna dan kualitas sebuah barang, memudahkan dalam memenuhi kebutuhan, memproduksi hal baru yang dapat bermanfaat bagi konsumen, meningkatkan kemakmuran. Dan pertanyaan selanjutnya, misalnya ada yang bertanya, apa manfaat adanya proses produksi bagi produsen? Nah, langsung dijawab saja ya. Bagi produsen, produksi bertujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan dengan menciptakan atau memberikan nilai guna pada sebuah produk. Produsen dapat mengambil selisih dari harga jual dan biaya produksi. Produk yang dikonsumsikan oleh masyarakat dibeli dan produsen mendapatkan pemasukan. Dan untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, apakah manfaat dari kegiatan produksi bagi produsen? Nah, manfaatnya yaitu adalah kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, sebuah kegiatan ekonomi dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu seperti saling membutuhkan satu sama lain. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Mungkin sekian saja penjelasan tentang teori produksi yang dijelaskan oleh saya untuk memenuhi tugas ekonomi mikro 2C. Mohon maaf atas adanya kesalahan-kesalahan atau materi-materi yang saya sampaikan ada yang salah. Di sini juga saya baru belajar. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam.